Ya, melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, Pak. Di dalam Kolose 1 ayat 18, di situ dikatakan, Yesus ialah yang sulung, yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Namun, kalau kita melihat fakta di dalam Alkitab, ada beberapa orang yang pernah bangkit sebelum Yesus, seperti Lazarus, bahkan Nabi Elia, dan Nabi Elisa juga pernah membangkitkan orang mati. Lalu, apa makna sebenarnya kitab Kolose menulis Yesus yang sulung, yang pertama kali bangkit dari antara orang mati? Terima kasih, Amang. Terima kasih untuk Saudara Saldi yang sudah memberikan pertanyaan berkaitan dengan kebangkitan, khususnya dengan penjelasan dalam Kolose pasal yang pertama dan pasal yang ketiga berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Kalau kita membaca dan mempelajari seluruh Alkitab, kita mengetahui bahwa ada kasus-kasus khusus yang sangat menarik untuk kita cermati tentang keberadaan manusia. Ada manusia yang tidak mengalami kematian secara fisik menurut kacamata pandangan kita, seperti Henokh yang diangkat ke surga dan seperti Nabi Elia yang dijemput dengan kereta berapi dari surga. Dua peristiwa ini sangat khusus, sangat unik dan tidak terulang lagi. Bagaimana kita menjelaskan itu adalah sebuah wilayah supranatural yang tidak mungkin kita mengerti karena pengalaman dan catatan sejarah memberikan kepada kita bahwa seseorang itu akan meninggalkan dunia dengan cara tubuhnya terpisah dengan rohnya, tubuhnya akan dikebumikan atau dikremasi atau dimumikan dan sebagainya. Lalu rohnya kembali kepada Tuhan untuk menanti penghakiman dan juga penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Dan juga ada yang menarik mengenai kematian Musa, yang mana tidak diketahui siapa yang menguburkannya. Alkitab mencatat yang menguburkannya adalah Tuhan Allah sendiri. Bagaimana dengan mayatnya? Tetapi ketika kita membaca di dalam Matius pasal 17 tentang peristiwa transfigurasi, nampak, terlihat dan tercatat oleh Injil Matius tentang kehadiran daripada Nabi Elia dan Nabi Musa yang menggambarkan tentang pelaksanaan dari Kristus yang akan menyempurnakan, melaksanakan semua misi Bapa untuk penebusan umat manusia di atas gunung transfigurasi itu. Itu hanya satu kali. Dan ini peristiwa yang khusus, yang unik. Nah, ada lagi hal yang menarik lagi adalah bicara kebangkitan. Di dalam perjanjian lama, Nabi Musa, Nabi Elia, Nabi Elisa itu adalah nabi-nabi yang khusus, yang memang kita bisa lihat, kita perhatikan keunikannya masing-masing. Namun berbicara dengan kebangkitan, Nabi Elia dan Nabi Elisa di dalam nama Allah, atas nama Allah, kedua nabi ini membangkitkan orang yang sudah meninggal. Namun orang yang sudah meninggal itu jasmaninya dan rohaninya, jadi dalam satu kesatuan sebagai manusia, pada waktunya meninggal kembali. Jadi tidak selamanya hidup di bumi ini. Kalau tidak kan itu berarti ada manusia kekal di bumi ini dan ada tubuh kebangkitan pada waktu perjanjian lama terjadi. Tentu tidak. Mereka yang sudah dibangkitkan Nabi Elia dan Nabi Elisa itu kembali meninggal dunia. Begitu juga pada masa Yesus Kristus menyatakan kuasa kebangkitannya. Tuhan membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak muda dari kota Nain, membangkitkan seorang anak dari perwira Romawi. Ketiganya dibangkitkan. Lazarus sudah dikuburkan, anak muda dari kota Nain itu sedang dibawa mayatnya ke kuburan, dan anak dari seorang perwira itu meninggalnya sudah masih ada di rumah. Ketiga,
pribadi ketika manusia ini dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dengan kuasanya. Dia tidak memakai kata demi nama Allah atau demi nama Elohim atau demi nama Yahweh, tapi langsung ia memanggil dan membangkitkan ketiganya dengan kuasanya karena ia maha yang hidup dan yang menghidupkan. Namun ketiganya akan meninggal kembali karena memang masih mengenakan tubuh yang lama, masih menggunakan tubuh yang lama. Seperti juga orang-orang yang dibangkitkan oleh Nabi Elia dan Nabi Elisa masih mengenakan tubuh yang lama, bukan tubuh yang dibangkitkan atau tubuh kebangkitan. Begitu juga dengan nabi-nabi itu juga mengalami kematian tapi tidak mengalami kebangkitan. Begitu kalau kita lihat setelah peristiwa Pentakosta dan pelayanan para rasul, ada 2 rasul yang membangkitkan orang yang meninggal, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Dan ia menyatakan dibangkitkan di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, di dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua orang yang meninggal yang dibangkitkan oleh Rasul Petrus dan Rasul Paulus itu juga meninggal kembali karena tidak mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, ini yang membedakan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus, kebangkitan yang dibangkitkan oleh dirinya sendiri, tubuhnya, jasmaninya, karena ia yang ilahi, pada pribadinya yang ilahi, dibangkitkan oleh Allah dan dibangkitkan oleh Roh Kudus. Ketiga yang esa membangkitkan kemanusiaan Yesus. Jadi kebangkitan dari antara orang mati. Dan kebangkitannya itu kebangkitan yang sempurna. Tubuhnya mengenakan tubuh kemuliaan, bukan tubuh seperti sebelumnya, tetapi memiliki karakteristik sama seperti sebelumnya. Nah, ini menarik, jadi misteri. Karena tubuh kebangkitan Yesus menjadi tubuh yang menyatakan kebangkitan itu seperti apa. Ini dapat kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya setelah kebangkitan selama 40 hari. Ia melakukan aktivitas yang tercatat dalam Alkitab seperti mengajar, makan bersama murid dan sebagainya. Bahkan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Waktu ia naik dituliskan dalam Alkitab bahwa disaksikan secara kasat mata. Jadi tubuh kemuliaan. Hanya Yesus Kristus yang menyatakan tubuh kemuliaan. Orang-orang yang dibangkitkan dalam perjanjian lama, orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang dibangkitkan oleh para rasul, itu bisa bangkit karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, tetapi tubuh yang dipakai masih tubuh yang lama. Sehingga kembali meninggal. Nantinya akan dibangkitkan pada akhir zaman pada saat Kristus datang yang kedua kali, Tuhan kita, untuk dihakimi di hadapan takhta Allah yang Maha Kuasa. Jadi itu bicara kebangkitan. Jadi kalau kita berkaitkan dengan yang sulung, berarti memang itu yang pertama bangkit, karena Yesus punya tubuh kemuliaan. Ingat bahwa kemanusiaan Yesus sejak inkarnasi itu tidak lenyap hilang. Kemanusiaan Yesus ada pada pribadi anak Allah yang tidak bercampur, tidak terpisah, dapat dibedakan, yang menunjukkan kenyataannya di dalam historis. Dari mulai inkarnasi, bahkan sampai kebangkitan, nanti pada waktu kedatangan, tubuh kemuliaannya di dalam kemuliaan pribadinya yang ilahi, tubuh kemuliaan yang manusiawinya itu dinyatakan. Dan itu yang terlihat. Sehingga yang sulung, karena tidak ada atau belum pernah ada kebangkitan seperti yang dinyatakan Tuhan selain dari apa yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus ini. Jadi kalau yang lain-lain tidak ada kebangkitan lagi. Nantinya waktu Yesus datang kedua kali akan ada kebangkitan orang-orang yang mati atau diubah sesaat. Di sana tiap orang akan mengenakan tubuh yang baru. Kasat mata terlihat jelas untuk dihakimi dan dihukum.
dihakimi untuk semua orang berdasarkan perbuatannya, lalu dijatuhkan hukuman atas kejahatannya bagi orang yang bukan percaya, dan kita orang percaya akan menerima hidup yang baru. Tubuh kemuliaan itu ya tubuh fisik, tubuh jasmani, nanti, sekarang belum. Kiranya dengan penjelasan ini dapat memberikan gambaran, pemahaman tentang apa yang dituliskan di dalam Kolose, surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus mengenai supremasi Kristus atas hidup dan kehidupan. Kiranya kita menikmati kembali karya penebusan Kristus, kebangkitan dan kuasanya yang menolong kita, mendorong kita untuk bangkit, menyatakan kebenaran, kasih, keadilan, kesucian di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.